Tidak masuk akal bisa sampai begini tumpukan kayu, dan sungai ini tidak mungkin tertutup kalau kita mau pikir. Pokoknya lumpur. Bahwa terjadi penggundulan hutan atau kemudian pengambilan kayu itu sudah pasti ada. Anggapan isu bahwa ada pembalakan, kami menganggap itu sama sekali tidak benar. Isu pembalakan liar terus merebak di tengah musibah banjir bandang di Luwu Utara. Hal itu diduga menjadi penyebab utama musibah naas itu terjadi. Beredarnya video kondisi sungai yang dipenuhi batang kayu turut memperkuat dugaan ini. Ditambah lagi dengan viralnya capture gambar via Google Maps yang memperlihatkan situasi sebagian wilayah Luwu Utara yang sudah gundul. Ini tidak masuk akal, ini tanggul bisa bobol kalau dalam analisa saya. Kenapa bisa bobol? Bagaimana Pak? Bisa karena ini apa kayu tuh? Tertutup. Jadi air Mau lari kemana? mau kemana? Terpaksa. Bagaimana caranya bisa melimpah tuh? Bah, kalau batu teh, wah ini jadi banu teh. Baik buru banu jadi teh kena dengan proyek banu teh. Bah, Itu ikan di sana. Sementara naik air, sementara mati karena lumpur. jadi itu masapi nulon tuh teman. Pokoknya lumpur. Ada luar biasa ini. Nama masa majuta kaju teh le. Tuh mereka majuta. Oh ya, kami itu ke Jakarta aja Pak itu dia mampu. Di Mawara. Habis juga sana le badan jalan yang kita bangun ini kemarin. Itu milik kita, dana desa yang kita gunakan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ya, ini ada tantangan, ini kendala kita juga untuk mensejahterakan masyarakat. Masa baik kulit sejahtera kami itu masyarakat ya, tapi ya kalau sudah begini lagi tidak masuk akal bisa sampai begini tumpukan kayu. Dan sungai ini tidak mungkin tertutup kalau kita mau pikir. Di pusat itu cuma sampah. Ya. Ini langsung kayu. Kayu langsung airnya jadi. Ya, biasanya itu yang menutupi sungai itu ada material, tapi sekarang ini kayu. Biasanya itu yang menutupi sungai itu ada material, tapi sekarang ini kayu. Biasanya itu yang menutupi sungai itu ada material, tapi sekarang ini kayu. Sebenarnya, isu pembalakan liar ini tak serta-merta muncul begitu saja. Ada banyak indikator isu ini memang benar terjadi. Salah satunya dengan maraknya aktivitas pembukaan lahan baru di wilayah tersebut. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan hingga pertambangan bahkan sudah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir. Masalah ini pun kini sudah masuk dalam pantauan DPR RI. Kami di Komisi 4 akan minta penjelasan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh mana pengawasan kawasan hutan konservasi ini, dan akan kami cek izin atau dasar hukum perusahaan atau perorangan yang melakukan alih fungsi. Musibah ini sejatinya sudah diprediksi sejak 2017 lalu oleh Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin. Peneliti sudah mengkaji tentang potensi bencana terutama banjir di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Dan salah satu wilayah yang memiliki resiko tinggi adalah wilayah Luwu Utara, utamanya daerah Masamba. Dari hasil penelitian, faktor alam memang tak bisa dipungkiri. Namun, campur tangan manusia disebut menjadi kunci musibah ini terjadi. Kajian hasil studi ini bahkan sudah dipublikasikan di Journal of Physics. Namun sayang, baik pemerintah provinsi khususnya instansi terkait seolah abai dengan hasil kajian penelitian ini. Mengenai alih fungsi lahan ya, yang menjadi salah satu penyebab seperti yang saya sebutkan. Kalau kita melihat material-material sedimen ya, yang kemudian ada bersama dengan pasir, kemudian lumpur, kemudian bebatuan, kita melihat banyak akar-akar pohon. Nah, tentu saja ini mengindikasikan bahwa di bagian hulu ya itu sudah terjadi yang namanya alih fungsi lahan. Apakah alih fungsi lahan itu dalam bentuk illegal logging atau pembalakan liar, ataukah dalam bentuk pembukaan lahan untuk pemukiman ataukah perkebunan? Nah, ini harus diungkap, harus diselidiki ya secara pasti oleh pihak yang berwajib. Kenapa? Karena kalau memang kemudian ini diakibatkan oleh adanya illegal logging, nah berarti itu sudah sangat melanggar. Kenapa? Karena seperti yang saya ketahui bahwa wilayah Pegunungan Kembuno, yaitu wilayah di utara dari Masamba dan sekitarnya, itu merupakan kawasan hutan lindung. Nah, ini perlu diselidiki secara seksama ya untuk melihat apakah memang terjadi illegal logging. Tapi bahwa terjadi yang namanya penggundulan hutan atau kemudian pengambilan kayu yang menyebabkan katakanlah mungkin lahan-lahan tersebut menjadi terdegradasi,
itu sudah pasti ada. Kenapa? Karena kita buktikan di daerah Masamba sekarang itu kita lihat pohon tercerabut ya sama akar-akarnya, kemudian ada batang-batang pohon yang sudah dipotong ya, sudah mengalami katakanlah mungkin perlakuan-perlakuan. Nah, ini membuktikan memang bahwa di bagian hulu itu terjadi sesuatu. Nah, ini yang kemudian harus diungkap ya oleh pihak yang berwajib, apakah memang terjadi pembalakan liar di sana yang terorganisir, ataukah mungkin terjadi pembalakan liar tetapi hanya individu-individu, masyarakat-masyarakat, ataukah kemudian memang ada semacam perkebunan ya, katakanlah mungkin, atau paling tidak perlu dilihat bagaimana izinnya, apakah dia sudah mengantongi izin, apakah dia di izin tersebut sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan ataukah tidak. Tapi yang jelas sudah terjadi alih fungsi lahan di wilayah hulu yang notabene inilah yang kemudian memicu terjadinya banjir bandang yang ada. Menanggapi isu ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sontak menampik. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, jika musibah ini bukan karena pembalakan liar. Klaim itu didasari pengawasan ketat di kawasan hutan lindung yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Luwu Utara dan Luwu Timur. Video tumpukan kayu yang menumpuk di sungai juga disebutnya bukanlah batang pohon, melainkan akar pohon. Jadi kalau memang ada dianggap hutan rusak, dianggap pembalakan, dari kami itu sebenarnya menganggap itu tidak ada. Dan kami bisa buktikan setelah muncul banjir, saya perintahkan petugas kami yang ada di Luwu Utara, dalam hal ini Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong yang berada di Luwu Utara, untuk memotret dari udara apakah memang betul di atas itu terjadi perusakan hutan. Yang masuk perusakan, kalau sudah bicara perusakan hutan berarti itulah kawasan. Kalau pemahaman berbagai pihak, kalau sudah, makanya selalu dianggap apa langkah-langkah atau apa kegiatan dinas kehutanan, kenapa itu terjadi, padahal itu hutan juga boleh ada, tapi itu di luar kewenangan karena memang sudah tidak ditetapkan, sehingga terjadi di sana ini setelah kita bahwa sumber banjir itu berada di lereng gunung yang sangat terjal dan memang daerah itu sulit dijangkau oleh masyarakat. Jadi kalau terkait dengan anggapan isu bahwa ada pembalakan, kami menganggap itu sama sekali tidak benar. Jadi murni ini musibah atau faktor alam, yaitu curah hujan tinggi. Begitu juga yang dilaporkan waktu kami menerima Pak Gubernur di Bandara Masamba, dan melaporkan ke Pak Gubernur waktu mendarat, wah ini Pak Gubernur betul-betul ini musibah. Begitu juga Bupati. Ini jadi tidak ada kalau terkait di situ bahwa terjadi perambatan. Yang menjadi memang juga boleh juga kita wajar saja kalau berbagai pihak menganggap itu karena adanya pohon-pohon, batang-batang kayu yang masuk di sungai yang menghantam rumah-rumah masyarakat. Nah, kita perhatikan itu kayu, melihat potongan-potongannya itu kan itu tidak teratur. Kalau pembalakan pasti bagus dipotong dengan sensor rapi. Ini tidak kita dapatkan itu. Kemudian pohon-pohon yang besar itu yang masuk di sungai itu kan kelihatan akarnya. Berarti itu terjadi memang musibah di situ. Kalau perambah pasti pemotongan. Nah, itu bedanya. Makanya perlu memang. Saat ini wilayah Luwu Utara masih dibalut duka mendalam. Puluhan hingga ratusan warga menjadi korban. Bencana ini sebaiknya menjadi bahan renungan jika kepedulian kita dengan lingkungan, alam dan bumi masih tereliminasi dengan kepentingan materi. Mari menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.